Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian, pada tutorial kali ini kita akan belajar bersama bagaimana menggunakan aplikasi berbasis augmented reality dalam pembelajaran kita. Di tutorial sebelumnya kita sudah belajar dan mengenal terkait dengan 3D object dan beberapa resources atau website yang bisa kita ambil aset 3D objectnya di dalamnya yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran kita. Pastikan kawan-kawan sudah menginstal Keynote ya di iPad-nya. Kemudian beberapa aplikasi yang bisa kita install seperti Reality Composer atau AR Maker atau AR Aircraft dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan membahas satu dulu aplikasinya karena mungkin nanti akan panjang ya kalau dibahas semuanya. Jadi kita akan belajar fokus di AR Maker dulu. Pastikan teman-teman sudah menginstalnya ya. Baik, kita langsung mulai saja. Silakan kita buka Keynote-nya. Keynote pada tutorial kali ini akan kita gunakan untuk menggambar 3D object dalam pembelajaran kita. Ketika kita menggunakan pembelajaran dengan 3D object, maka pastikan kita bisa memberikan storytelling atau bagaimana kita menceritakan apa yang ingin kita sampaikan sebagai pesan kepada anak-anak kita. Sebagai contoh, misalkan di pembelajaran bahasa Arab, saya akan menceritakan tentang kisah serigala dan domba, as-sa'labu wal anzu. Maka saya harus mempersiapkan beberapa objek untuk membuat scene bagaimana kisah serigala dan domba ini akan berlangsung dari awal sampai akhir. Saya siapkan pohonnya, saya siapkan dombanya. Luar biasa cute banget dombanya. Kemudian serigala pink, kemudian di sini ada bi'runnya, ada sumur, kemudian awan, kemudian ada gunung, ada pohon, dan ada rumput untuk alasnya nanti. Objek-objek ini silahkan teman-teman bisa menggambarnya langsung menggunakan pen yang ada di inset drawing yang di sini, atau teman-teman bisa langsung juga menggunakan beberapa objek yang memang sudah disediakan. Sebagai contoh misalkan ini gunung, saya langsung ambil dari objeknya. Kemudian awan juga saya ngambil dari objeknya. Tapi awannya ini saya combine beberapa awan dan bintang menjadi satu. Misalkan di sini cloud. Kalau kita ingin bergabung nanti bisa kita sesuaikan. Misalkan saya pengen bikin awan seperti ini, saya pinggirkan dulu ya. Ini awan, kemudian saya kasih warna fill-nya dengan gradient. Kita biar beda ya kayak gitu. Oke, nanti tinggal kita copy, kemudian kita paste, kita sesuaikan ukurannya dan sebagainya. Nanti kita susun beberapa awan, kemudian ditambahkan bintang dan sebagainya. Jadi objek-objek yang sudah disediakan oleh Keynote bisa kita kolaborasikan, kita gabung menjadi objek yang baru yang lebih menarik. Adapun misalkan objeknya belum ada, kita bisa menggambar sendiri, tergantung dengan kreativitas kita. Baik, langkah berikutnya adalah kita akan mengganti backgroundnya. Yang tadinya backgroundnya putih, defaultnya putih ya, kita akan ganti dengan no fill, karena setelah ini akan kita ekspor bentuk PNG semuanya. Ini juga backgroundnya kita ganti dengan no fill. Ketika semua backgroundnya sudah selesai kita ganti, nanti kita akan ekspor dia menjadi bentuk image. Kita ekspor, kemudian export and send, kemudian kita export as image. Jangan lupa formatnya kita ganti PNG dan backgroundnya transparan ya, baru kita export seperti itu. Ini sudah saya export dan nanti semuanya akan masuk langsung ke galeri saya seperti itu. Ketika kita sudah menyiapkan objek-objek yang akan kita masukkan dalam storytelling kita akan langsung masuk ke aplikasi AR Maker. Baik, kita akan buka aplikasinya. Kita full screen ya. Start. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa kita coba-coba nih. Kita main buat storytelling seperti apa. Yang intinya kita bisa menceritakan, memberikan pengalaman yang berbeda dalam pembelajaran kita. Kita klik create your own scene, kemudian start. Di sini my library-nya sudah ada isinya ya, karena saya sudah memasukkan sebelumnya. Nanti kita akan lihat prosesnya dulu. Create your own scene, kemudian start. Baik, saya pindahkan ke sini karena dia tidak mendukung screen recording ketika kita memulai aplikasi AR ini. Klik tombol start. Ketika kita memulai, maka iPad kita akan diminta untuk mendeteksi flat surface sebagai kanvasnya. Silahkan dicari. Nah, ketika sudah ada kotak-kotak seperti ini, kita tinggal klik kotaknya.
Mohon maaf. Nah, kita sudah mendapatkan flat surface, tinggal kita klik, nanti dia akan menjadi kotak seperti ini. Nah, ini adalah meja yang saya jadikan kanvas ya. Jadi nanti objek-objeknya akan kita letakkan di sekitar sini. Karena ini sudah ada objek yang sudah saya tempatkan sebelumnya, tapi saya akan mencontohkan dulu. Kita klik new untuk mengimpортnya. Kemudian klik tombol kotak ini. Nah, di sini sudah ada beberapa file yang tadi sudah kita ekspor, contohnya ya. Saya mau memasukkan lagi dombanya misalkan. Nah, untuk memperbesar dan memperkecilnya, silakan bisa di pinch. Kemudian kita pastikan dia ada di paling bawah sini, karena nanti biar nggak melayang ya. Jadi posisikan dia di paling bawah. Ketika sudah sesuai semuanya, kita klik OK, dan klik lagi sekali lagi. Oke, dia sudah tersave. Nah, sekarang kita akan menempatkannya satu persatu benda-benda ini di kanvas kita. Yang pertama saya ingin menaruh bawahnya ini dikasih rumput-rumput dulu deh. Nah, kita kasih rumput. Ketika rumputnya sudah ada, nanti dia akan bisa diperbesar atau diperkecil. Karena dia posisinya masih berdiri, silakan untuk mentidurkannya kita scroll ke atas sekali. Nah, dia akan bertiduran ya. Nah, kemudian kita perbesar. Nah, karena ini posisinya seperti ini, kita tempatkan sesuaikan saja iPad-nya posisinya. Nanti kita perbesar lagi. Oke, cukup. Kalau sudah, kita klik place. Nah, dia nanti akan menempati tempat yang sudah kita taruh di sini. Ini kurang presisi ya saya naruhnya, karena ya seperti itulah sambil megang HP ini. Kemudian kita taruh lagi objek yang ingin kita letakkan di sini. Oke, nah ini posisinya dia mengikuti video yang sebelumnya. Kita perkecil, kemudian karena dia masih tiduran, kita scrolling ke atas, ke bawah, mohon maaf. Nah, seperti itu. Kita tinggal sesuaikan dia dengan posisi yang kita inginkan. Misalkan pengen maunya di sana. Nah, seperti itu ya. Tapi karena saya mau naruh yang lain dulu, saya coba dulu dengan objek yang lain. Misalkan saya taruh pohon dulu, karena dia agak jauh, berarti kita taruh di agak jauh dulu. Kemudian kita klik place. Oke, pohon di situ satu. Kemudian kita akan taruh pohon lagi di tempat yang lain. Oke, kayaknya di sini. Oke. Kemudian kita taruh lagi nanti pohon lagi. Karena agak dekat, jadi kita perbesar sedikit. Kita geser, taruh di pojokan sini. Oke, seperti itu ya. Kita klik place. Nah, sudah ada beberapa pohon di sini. Kemudian kita akan menambahkan objek yang lain. Ceritanya ada sumur. Nah, sumurnya kegedean, kita kecilin dulu. Oke. Di sini ada sumur, kita place di sini. Oke, sudah. Sekarang kita tambahkan dulu awannya lagi. Nah, kalau awannya posisinya masih di bawah, kita mau ke atas kan, kita klik tombol yang ini, atas bawah. Nanti dia akan ada garis gitu. Kita tinggal naikkan ke atas iPad-nya. Oke, saya pegang dulu iPad-nya. Naikkan ke atas. Kalau mau diperbesar, kita perbesar. Kalau tidak, kita klik place. Oke, seperti itu. Jadi sudah ada awan di atas. Nah, jangan lupa klik lagi tombol atas bawahnya. Kita akan taruh awan lagi di sekitar sini. Seperti itu, kita perbesar dulu. Oke, awannya perbesar, kemudian kita naikkan ke atas. Jangan lupa dinaikkan dulu iPad-nya, posisinya. Oke, kita kira-kira segini, please. Nah, dia sudah di atas awannya. Jadi kita punya awan di atas dan beberapa pohon, dan ada kalau kita mundurkan seperti ini. Ini awan, kemudian ini beberapa pohon, dan ada juga sumur di sini. Nah, subjek utama kita adalah serigala. Serigalanya kita masukkan. Oh, dia masih mengikuti ukuran sebelumnya. Kita perkecil dulu. Panah atas bawahnya kita ganti. Kita pindahkan dia di sekitar sumur. Oke. Nah, seperti itu jadilah. Oke, ini untuk sementara, jadi saya tidak masukkan semua karena ribet juga nih megang kamera dan megang iPad.
Nah, seperti ini tinggal kita buat cerita sesuai dengan jalan yang sudah kita buat di pages. Misalkan ceritanya tentang serigala yang kehausan. Kita bisa memulai dengan mengklik tombol yang ini, anak panah ini ke kiri. Nah, nanti kita akan bisa nge-record. Kita akan bisa nge-record atau mengambil gambar dari sini. Ketika nge-record, silakan pilih record. Nah, pastikan kita mulai video. Kalau ini storytelling berarti harus menarik ya. Jadi kita mulai misalkan dari mulai sini kita zoom in dari pohonnya, misalkan zoom out dari pohonnya. Pada suatu hari, bla 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 bla. As-sa'labu wal anzu. Nah, kemudian kita akan ganti dengan scene yang lainnya. Tinggal kita ganti subjeknya sesuai dengan yang kita inginkan. Cara mengganti subjeknya, kita klik plus lagi. Kita klik misalkan subjeknya yang mana yang mau diganti, nanti dia akan muncul di sini. Ini selain kita ganti, kita juga bisa mengasih dia animasi, contohnya vibrate. Kalau dikasih vibrate, dia akan goyang-goyang seperti itu. Nah, kalau kita mau ganti dengan scene yang lain, kita klik edit kemudian delete. Nanti dia akan hilang. Kita ganti dengan si domba. Oke, si domba untuk scene yang keduanya, nanti ceritanya si domba akan datang dan ikut minum di dalam sumur tersebut. Seperti itu, semoga bisa memberikan gambaran ya Ibu Bapak. Saya mohon maaf karena sambil megang kamera agak ribet. Kita bisa menyesuaikan dengan pembelajaran yang kita ampuh, bisa untuk menggunakan storytelling, kita bisa menggunakan pembelajaran berbasis simulasi augmented reality seperti ini. Semoga pembelajaran kita ke depan lebih menyenangkan. Terima kasih. Tetap semangat dan tetap berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.